أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اللهم نستغفرك ونسألك أنفسنا وأهلنا وأولادنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وأيهم فيك في عملك أيدك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جبلنا بالعافية سلاما وأوفقنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا لمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين وصل اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nabati wa ya ahlan nur amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk sama-sama bisa hadir di rutinan punika. Mugi-mugi kembali pun kula panjenengan ten mriki membuahkan kumpulnya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala hajat, semakin istiqomah. Setelah itu semua nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Walamsu basyaratil ajnabiyati ma'a kibarin, dan menyentuh kulit perempuan ajnabiyah, perempuan lain, ma'a kibarin beserta dalam keadaan besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang membatalkan wudhu kemarin pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang. Kemudian yang kedua, menyentuh kemaluan manusia, bahkan kemaluannya sendiri atau anak yang kecil. Kemudian di sini masuk yang ketiga, perkara yang membatalkan wudhu yang ketiga, yaitu menyentuh kulit wanita yang ajnabiyah dengan keadaan besar. Di dalam kitab fikih niku diterangkan syarat bersentuhan kulit kita dengan wanita lain yang bisa membatalkan wudhu itu syaratnya ada 5. Pertama, sentuhannya
harus dengan kulit, nyentuh kulit. Kalau kita nyentuh rambut dari wanita lain atau kukunya atau mungkin giginya, tapi yo nggak mungkin ya, maksud nyentuh gigi. Ya, gigi, kuku, rambut nggak batal. Yang batal itu seluruh tubuh, kulit-kulit itu tadi. Ya, itu syarat pertama. Yang kedua, sentuhannya tanpa penghalang, kulit ketemu kulit, ya. Langsung tanpa ada penghalang. Nek terhalang kaos tangan nggak batal, atau nyentuh tubuh wanita tapi terhalang kain, walaupun tipis nggak batal. Pokoknya nenek halangan nggak langsung, niku nggak batal. Syarat yang ketiga, ikhtilaful jinsi, harus beda jenis. Kalau orang lain itu sesama laki-laki ya nggak apa-apa, sesama perempuan ya nggak apa-apa. Harus beda jenis, laki-laki nyentuh perempuan lain atau perempuan nyentuh laki-laki lain, ajnabi. Walaupun mayit, jenengan nyentuh kulit mayit perempuan batal, atau perempuan nyentuh mayit kulit laki-laki yang bukan saudaranya, orang lain, batal. Ini menurut sebagian pendapat, walaupun di situ ada perbedaan pendapat. Syarat yang keempat, harus dua-duanya itu sudah besar. Dua-duanya sudah besar. Yang laki-laki atau yang perempuan, dua-duanya yang bersentuhan ini tadi harus sudah besar. Kalau salah satunya masih kecil, maka nggak batal. Nah, pengertian besar itu bagaimana? Yaitu sekira kalau dilihat itu nyenengno, pengen dinikahi atau dinikahkan untuk anaknya. Bocah iki kok ayune, oh engko tak jodohno mbek anakku. Bocah iki kok ayune, oh umpama aku nom kaya dhek tak lamar dadi bojoku. Anak kecil yang sekira wis ketok ayune. Nek ketok, oh tak jodohno mbek anakku iki esuk. Ini batas jika kita menyentuh perempuan kecil yang seperti itu, wis ketok ayune niku wau, maka batal wudunya. Walaupun belum balik. Walaupun dia belum balik, belum pernah mimpi basah, belum pernah haid, dan seterusnya, niku sudah membatalkan. Para ulama ada yang memberi batasan dengan umur, ya sekitar 6 atau 7 tahun. Keadaan yang seperti itu biasanya 6 atau 7 tahun. Cuman pendapat yang kuat nggak pakai umur, karena anak itu beda-beda. Nenek anak itu 5 tahun tapi wis ketok ganteng, wis ketok wayu. Sehingga tadi itu wis rencana, kok tak jodohno mbek anakku ngene. Beda-beda. Walhasil nek wis bocah niku wis ketok ayu, wis ketok ganteng, wis nyenengno, niku nek disentuh batal. Wudu kita bisa batal, perempuan yang seperti itu. Ya. Kemudian syarat yang kelima, harus ajnabiyah. Harus perempuan lain. Perempuan yang bukan mahram kita, bukan keluarga kita. Selain mahram. Lah mahram niku enten pinten? Mahram itu ada 18. 7 sebab nasab, tunggal keluarga karena tunggal nasab. Supaya gampang ngapalno, kita buat teori ngeten. Di bawah kita, yaitu anak perempuan kita atau cucu perempuan kita sak teruse mengisor, niku mboten batalno wudu. Wong anak dhewe atau cucunya sendiri nggak batal wudu. Walaupun sampai hari kiamat, cucu sampai hari kiamat, mau sampai urip terus salaman nggak batal kabeh. Soalnya keturunannya sendiri, anak bawah kita.
Yang kedua, yang sejajar dengan kita, lurus kanan kiri, yaitu siapa? Saudara perempuan kita, kakak atau adik kita sendiri. Maka itu nggak batal. Sentuhan wudhu, salaman atau sentuhan kulit nggak batal. Kemudian turun dari saudara kita ini turun. Saudara perempuan kita punya anak perempuan atau saudara laki-laki kita punya anak perempuan. Berarti apa niku? Ponakan. Ponakan niku mboten batal. Boleh kita salaman, nggih. Enggak haram dan enggak batal. Niki sudah pinten niku? Anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian saudara perempuan, anak dari saudara perempuan dan anak dari saudara laki-laki, berarti sampun 4. Kemudian yang ke atas serong kanan, serong kiri, yaitu bibi atau paman kita. Niki mboten batalno. Nah, siapa itu? Ya saudara bapak ibu kulo jenengan. Bapak ibu kan punya saudara. Nah, saudara-saudaranya itu yang perempuan kita salaman nggak batal wudhu. Bibi dari ayah, saudara ayah atau saudara ibu. Niki udah 2, 4 tambah 2, 6. Kemudian yang 7 atas lurus, yaitu orang tua kita sendiri, mbah kita ke atas, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, semuanya itu nggak apa-apa, kita sentuhan nggak batal wudhunya. Selain 7 ini tadi, maka batal wudhunya. Contoh, sinten anake paman kita punya anak perempuan, kita sentuh sama dia nggak boleh, haram dan batal wudhunya. Pokoknya selain 7 niki wau batal. Paham ya? Saya ulangi, bahwa kita anak, kemudian sejajar dengan kita, saudara perempuan kita, anaknya perempuan atau anak dari saudara laki-laki kita yang perempuan, ponakan, kemudian bibi dari jalur ayah ibu, kemudian lurus orang tua kita, mbah-mbah ke atas. 7 jalur ini tadi, itu yang disebut mahram, itu yang kalau kita salaman nggak apa-apa, nggak dosa, dan kalau kita salaman sentuhan juga nggak batalkan wudhu. Ini sebab nasab, hubungan nasab. Kemudian yang 7 selanjutnya sebab rodok, hubungan susu. Susu niku persusuan niku maksudnya ngeten. Contoh ya, enten wong duwe bayi, umurnya kurang 2 tahun, disusui tonggone, sini anakmu tak jake disusui. Nah, nek nyusun ini sampai 5 kali, maka itu nanti anak jadi anak dari yang nyusui. Itu koyok ibu dhewe. Disusui tonggone 5 kali, disusui membar, dibalekno, sesuk neh nyusui, sampai 5 kali. Bisa 5 hari, bisa sehari, pokoknya ada susuan niku disusui sampai 5 kali, hitungannya minimal 5 kali. Ada jedahnya itu, nggak langsung sedotan limau, nggak, nyusu sampai waret, sore dibalekno, bengi dijaknya disusui meneh, itu 2, isuk neh dijaknya disusui meneh, 3, sampai 5 kali susunan, 5 kali dimong 5 kali, itu 5 kali itu disusui, 5 ke atas. Nah, itu nanti si anak ini dengan orang yang nyusui itu koyok ibu dewe. Anak ini nanti juga kalau salaman sama yang nyusui nggak batal wudhunya, salaman sama suami dari yang nyusui nggak batal wudhunya, salaman sama anak-anak dari yang nyusui itu perempuan-perempuan nggak batal wudhunya dan nggak boleh nikah itu nanti. Jadi saudara kayak tadi itu 7 arah tadi itu juga haram jadi mahram sebab persusuan. Makanya hati-hati nanti anak wedok atau di anak cilik ya, bukan anak wedok, anak lanang wedok terserah. Nek cilik kurang dari 2 tahun disusui tonggone atau disusui wanita lain, maka itu harus diperhatikan. Nanti akibatnya banyak itu ya. Enggak anaknya jenengan nikah kali anaknya sing nyusuni gak oleh. Ini kayak saudara udah. Niki 7 sama 7 sebab nasab, sebab rodok atau persusuan. Maka 7 tambah 7 14. Ini mahram. Kemudian yang 4, sing 4 niku mahram sebab pernikahan.
Ini ada 4 orang aja. Pertama siapa? Ummu Zaujah, ibu bojo, berarti nopo mertua wedok. Jenengan salaman sama mertua perempuan nggak apa-apa, nggak batal wudu. Ya, terus jadi mahram itu. Ini satu. Yang kedua, bintu Zaujah, anak dari istri, anak gawane bojo. Misal nikah sama rondo, istrinya punya anak perempuan. Nah, sampean wes sah, wes resmi jadi suami istri ya, wes kumpul dan lain-lain, maka anak perempuannya itu sampean salaman nggak apa-apa. Ya, mahram. Ya. Enggak haram salaman, boleh salaman dan juga tidak batal wudunya. Kemudian yang ketiga, zaujatul ibni, istri dari anak, mantune jenengan sing wedok. Nah, salaman sama mantu perempuan itu ya boleh dan enggak batal wudunya. Yang keempat, zaujatul ab, istri dari ayah. Misal punya ayah beristri 2, maka istrinya ayah ini kita salaman sama dia, kaya ibu dhewe, ya gak batal wudu, ya boleh salaman. Istri dari ayah. Ayahnya bojone loro utawa istrinya meninggal kemudian nikah lagi. Nah, itu sama. Status dari istri ayah niku kita salaman, nggak batal wudu kita seperti ibu kita. Bahkan niki satu hal yang perlu kita sebagai khususipun wong Jawa, kadang niku nek enten wong tua, lebih-lebih wong tua niku jek enom. Niku pernah kejadian, saya punya murid itu niku wong tuane jek enom. Jenenge jek enom niku nggih pengen rabi melih. Nah, ketika rabi niki curhat ten kula riyen, pengen ngomong sama anaknya gak penak. Pengen ngomong sama anaknya gak berani. Niki kan biasanya wong Jawa niku kan mandenge nek wong tua rabi meneh sing siji ninggal rabi meneh niku dianggap elek. Padahal nikah lagi itu seperti kita butuh no pakaian. Bahkan dalam fikih niku kalau ada orang tua yang dia ini pengen nikah, bahkan nggak bisa punya mahar, nggak mampu misalkan, maka anaknya wajib carikan mahar biar orang tuanya bisa nikah lagi. Kenapa? Karena takutnya orang tuanya ini kalau ditinggal mati istrinya atau istri ditinggal mati suaminya, orang tuanya yang sendiri nanti takutnya nanti jatuh pada maksiat kalau nggak nikah lagi. Bahkan nek gak mampu, anak wajib ngei mahar, wong tuane ben nikah meneh. Dan itu bukan satu aib, bukan satu kejelekan, bukan, justru malah itu satu hal yang seharusnya sebagai anak niku paham, namanya wong urip niku itu termasuk kebutuhan dan tidak bisa diganggu gugat. Karena memang nggak ada yang mau wong sing ditakdir ngoten niku kan mboten enten sing purun. Tapi kadang-kadang kayak kejadian, maka yang seperti itu bukanlah satu aib, bukanlah satu kejelekan, bukan, justru anak harus sadar dan bahkan mendukung, bahkan dalam fikih niku sampai wajib bagi anak dukung bahkan ngasih mahar orang tuanya untuk nikah lagi supaya terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan berupa zina dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Istri dari ayah kita di bojo loro atau nikah lagi tadi itu, maka itu statusnya seperti ibu kita sendiri, kita salaman, nggak batal wudu dan seterusnya. Nah, ini semuanya jumlahnya ada 18 dan 18 ini mahram kita. Selain 18 ini baru nek sentuhan kulit ketemu kulit batal wudune. Selain itu tadi 7 sebab nasab, 7 sebab rodok persusuan, kemudian 4 sebab pernikahan. Iling ora. Tapi gampang, nek gelem iling niku gampang. Bahwa anak kita, saudara-saudara kita, yaitu saudara perempuan kita, anak dari saudara perempuan, anak perempuan berarti ponakan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki. Nanti itu semua boleh kita salaman. Bibik-bibik dari jalur ayah ibu, kemudian ngapa niku orang tua ke atas,
Niku aja, 7 itu aja. Bibi dari jalur ayah, dia punya anak. Nah ini kita salaman nggak boleh sudah, itu bukan mahram. Wong tuane mahram, tapi anaknya enggak. Anak dari paman kita itu nggak mahram. Kita sentuhan batal. Pas Idul Fitri nggak boleh salaman, nggak boleh. Nek kali bapak ibu oleh paman dewe soalnya. Misanan itu bukan mahram. Kemudian timbul pertanyaan, nah terus istri bagaimana? Istri itu bukan mahram. Mahram itu kan orang yang haram untuk dinikahi. Nah istri kan jenengan nikahi. Makanya nek sentuhan dengan istri ketika selesai wudhu, niku menurut madhab Imam Syafi'i batal. Sentuhan sama istri niku batal. Ada pendapat tapi lemah, lebih lemah dari pendapat yang mu'tamad. Nyentuh istri itu tidak batal selama tidak ada syahwat. Tapi ini pindah madhab ya, madhabnya Imam Malik. Tapi Imam Malik niku istri itu nggak mahram, tapi nak sentuhan nggak batal selama tidak syahwat. Nah maka yang seperti ini dipakai ketika darurat. Contoh, di daerah yang ada musim dingin, musim panas, di daerah timur tengah sana, pas musim dingin, baru ngambil wudhu dengan segala perjuangannya, adem, musim adem wudhu, ademnya gak ada perjuangan itu, mau wudhu itu dibetah-betah, lah malah sentuhan sama istrinya, nggak sengaja lewat kesentuh bojone. Nek madhab Imam Syafi'i ya wudhu meneh, waduh adem gak kuat. Tapi nek madhab Imam Malik nggak apa-apa, penting nggak syahwat. Nah ini dulu pernah terjadi. Dulu itu ada ulama Damaskus Syria, ulama Ahlussunnah Jamaah, pengikut madhab Imam Syafi'i. Beliau itu jadi imam salah satu masjid di sana. Imam salah satu masjid di sana. Pas dingin-dingin, musim dingin sudah wudhu, akhirnya terjadi pembicaraan dengan istrinya sebelum berangkat ke masjid niku ngomong-ngomong mbek bojone. Bahkan dalam riwayat itu sempat omong napa rodok tukaran sithik. Ya kadang-kadang ngono, walaupun ustad, walaupun kiai ya rumah tangga ya tetep ono klunting-kluntinge ya ono. Ojo dikira terus soleh solehah ora pernah tukaran blas ya ora enek ngoten niku. Aku akeh wong niku mesti ya kadang-kadang ya tukaran kali bojone. Niku biasa, tapi cara menyikapinya itu yang perlu kita perlu kita perhatikan. Nek disikapi podo ngerime, podo sabare, ya gampang mawon melewati ujian atau pertengkaran dan lainnya itu biasa mawon. Tapi nek nyikapi niku keblabasan, ya sudah terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya sing lanang ya pindah wong, sing wedok ya golek wong liya. Nah, lha surga ning di bawah telapak kaki suaminya. Alah golek surga meneh. Golek surga liya. Golek telapak kaki liya, surga liya. Wah, naudzubillah min dzalik. Maka ketika cek-cek mau berangkat ke masjid ini, ngimami tukaran saya dari bojone. Mbah masalah apa tadi doi soalnya ya. Akhirnya sampai terjadi sentuhan tangan, padha nyentuhe. Karena tengkar ini tadi, akhirnya yang laki-laki itu kalifinil wudhu fi hadas syita fa'ilam atau dok kayak fausoli dinas gara-gara kau ini aku saya batal wudhu itu tukarannya orang kose aku kayak pengen nami malah kok tidak sentuh ini piye. Akhirnya udah beliau nggak mau wudhu lagi dah, saya ikut madhabnya Imam Malik aja. Terus wudhu adem ini, mbak tukari hisan, terus tak mangkat di masjid. Akhirnya mangkat ke masjid, udah ngimami seperti biasa. Cuman yang perlu diperhatikan, kalau kita ngikuti madhab Imam Malik, yang sentuhan itu nggak batal, kecuali syahwat, itu harus ada syarat yang dipenuhi. Syarat yang dipenuhi. Kenapa niku? Yaitu wajib kita ngosok-ngosok tangan. Tangan itu wajib digosok-gosok. Ketika wudhu sama gosok-gosok. Terus semua
area kepala diusap semuanya, rata begini, diusap semua. Nah, itu cara wudhu Imam Malik. Ngusap kepala itu semuanya wajib rata. Nek pengen ngikuti madhab Imam Malik, wudhunya satu harus digosok-gosok, tangannya sikile ini digosok-gosok, wajib ngosok-ngosok. Dua, area kepala harus sesuai sunnah dalam Imam Syafi'i, tapi ini digulno kabeh ngeten. Semua area kepala terbasuh. Baru itu nanti boleh mengikuti madhab Imam Malik. Lah kebetulan imam ini wau kan sing ulama niki wonge ya wudune sempurna. Jadi ya sudah, saya sudah sesuai Imam Malik, aku mau wudune, aku pengen imami wong. Nah, jenenge wong ilmu niku ngoten gampang. Nah, ini dipakai juga ketika kula panjenengan niku nek ditakdir iso umroh, iso haji, tawaf ngelilingi Ka'bah, nggih. Keliling Ka'bah niku. Niku kan bisa sentuhan sama perempuan, wong campur. Bisa sentuhan. Nah, pakai ini tadi madhabnya Imam Malik. Bagi kita yang menyentuh, niki nek tawaf mesti kok nyentuh perempuan yang tawaf bareng, maka kita pakai madhabnya Imam Malik. Tapi caranya ketika wudhu niku wau, tangan digosok, kaki digosok, kemudian kepala itu harus benar-benar rambutnya terusap semuanya. Itu baru nanti kalau terjadi kita sentuhan pas tawaf dengan perempuan lain, maka wudhu kita tetap sah, nggak batal menurut versi Imam Malik, karena syaratnya sudah kita laksanakan tadi itu. Nah, kalau bagi orang yang disentuh, nek kita nyentuh perempuan, pindah ke madhab Imam Malik dengan cara tadi itu, gosok-gosok sama ngeratakno. Kalau kita nggak nyentuh tapi disentuh orang, disentuh perempuan yang lewat, kita bukan yang nyentuh tapi yang disentuh, maka itu tidak perlu pindah madhab, karena dalam madhab Imam Syafi'i itu ada pendapat yang kuat, kalau ada orang yang disentuh itu nggak batal wudhunya. Cuman nek aman, ya amane niku pokoknya nek jenengan wudhu niku sing sempurna, kosoki tangane, terus rambutnya sempurna dilap. Nah, itu nanti kalau terjadi seperti itu, ketika kita pakai madhab Imam Syafi'i kok terjadi hal-hal yang seperti itu tadi, nah, maka kita bisa langsung pindah tanpa wudhu lagi, karena wudhu kita sudah sah menurut madhab Imam Malik. Ala kulli hal, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam batalnya wudhu menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, intinya kalau kita sentuhan dengan wanita selain mahram tadi itu, maka batal wudhu kita. Tapi nek mahram nek wau, maka wudhu kita tidak batal. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, niki ulama niku sebagaimana kemarin kita bahas, ulama niku kadang-kadang bahas sesuatu yang jarang terjadi. Ini juga sama. Kalau ada anggota tubuh wanita yang naudzubillah, nasallallahu alaihi lepas, kecelakaan atau tangannya pukul, kemudian kita nyentuh kulitnya itu, nyentuh tangannya itu, bagaimana status wudhu kita? Maka kalau dalam masalah ini menurut pendapat yang kuat nggak batal. Beda sama kemarin. Nah, kemarin kan kemaluan. Loh, kemaluannya siapa? Batal. Karena kemaluan itu jorok. Tapi nek tangan perempuan brudul, jarine brudul, kita demek, kita punya wudhu. Pas sampai mau sholat, naudzubillah ada kecelakaan di jalan. Lagi nyekel tangannya, batal nggak wudhu kita? Menurut pendapat yang kuat nggak batal. Beda sama yang kasus kemarin. Kalau kasus kemarin kemaluan itu batal. Ini perbedaannya. Nah, ini kenapa kok ini tidak membatalkan? Karena tidak menimbulkan syahwat, kata ulama. Nah, sekedar tangan kok ya gak syahwat, malah medeni gitu. Tapi nek kemaluan kadang-kadang dia iso mikir ngeres, kok ngene ya, nah, ngeres akhirnya iso ngeres. Tapi nek anggota tubuh biasa enggak. Maka itu diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Walhasil intinya
menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, bersentuhan langsung kulit ketemu kulit tanpa ada penghalang, itu membatalkan wudhu, baik sengaja ataupun nggak sengaja, batal wudhunya menurut Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini jadi ilmu, tambahan ilmu untuk kita semua, dan jadi ilmu yang manfaat. Dan semoga dengan ilmu yang kita pelajari, semakin kita hadir di majelis yang semacam ini, semakin kita dekat dengan Nabi SAW kelak di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.